Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi mendoan, menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya Romo Martinus Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Hari Sabtu 24 Juni 2023 bertepatan dengan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini kita ambil dari Injil Lukas 1, 57 sampai 66 dan 80. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu kenapa bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kelahiran Yohanes Pembaptis adalah peristiwa langka dan ajaib. Ini disadari betul oleh Zakaria sebagai campur tangan Allah dalam hidup keluarga mereka. Sungguh ajaib karya Allah. Untuk itu Zakaria bersyukur atas campur tangan Allah dan juga berkat Allah bagi dia dan istrinya Elisabet. Zakaria bersyukur dan memuji Allah dengan kidungan-kidungan suci. Saudaraku terkasih, kita para murid Tuhan Yesus di zaman ini mesti belajar peka akan karya Allah dalam hidup kita masing-masing. Peka atas campur tangan Allah dalam hidup kita. Karena tanpa Allah kita ini tidak bisa berbuat sesuatu. Dengan kesadaran terus-menerus akan campur tangan Allah, kita mesti terus bersyukur dan memuji Allah. Kita bersyukur atas berkat dan karunia-Nya atas kita. Dan syukur adalah bagian dari iman kita. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang beriman. Semoga demikian berkat dalam. Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami agar senantiasa peka akan kehadiran-Mu yang menyertai, kehadiran-Mu yang memberkati dan memberikan karunia atas hidup kami masing-masing. Lewat pengalaman baik maupun pengalaman yang mungkin kurang baik secara duniawi kami, Engkau berbicara kepada kami, Engkau menyatakan cinta-Mu kepada kami, Engkau memberikan berkat-berkat kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas kasih-Mu, atas bimbingan-Mu, atas karunia-Mu yang begitu ajaib untuk kami. Dan kami terus tetap beriman kepada-Mu. Berkati juga pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Berkat dalam, salam mendoakan.